Jadi si kolam ini termasuk sirkulasinya, turnovernya cepat karena di sini kita pakai pompa yang 30.000, yang highlight 30.000. Itu kalau dihitung sekitar 3 kali lipat dari si kubikasi si tonase kolam. Turnovernya 3 kali lipat lebih kencang, jadi si airnya lebih banyak ke saring lah yang melalui filtrasi. Jadi filtrasinya si air bisa bening. Jadi seperti ini kita bisa lihat udah bening juga selama kurang lebih 1 minggu. Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Oke guys, jadi kembali lagi ke Java Pet and Company. Jadi kali ini kita lagi ada di proyek di daerah Cilandak, yang dimana kolamnya ini sudah ada, sudah dicor dan sudah plumbing juga. Namun si owner di tengah pengerjaan kita dipercayakan untuk merenovasi dan merombak filtrasinya. Untuk si tonase kolam sekitar 50 ton di dimensi 3 x 6 meter, kedalaman sekitar 1,8. Nah, jadi kita di sini cuman merubah si chamber, terus plumbing di area chamber, sama pemasangan uniring atau jalur aerator. Jadi kita manfaatin yang sudah ada agar meminimalisir biaya pembongkaran dan timeline pengerjaan. Oke, jadi untuk posisi sirkulasi air dari kolam masuk ke filter ada 4 bottom drain, terus ada 2 skimmer di pojok-pojok. Nah, untuk arus masuk dari filter itu ada di satu sisi saja, karena ini kan sudah kecor duluan. Jadi daripada kita ngerombak, kita manfaatin yang udah ada, karena nggak masalah juga sih dari satu sisi, cuman skimmernya di satu sisi juga. Jadi sirkulasi masih tetap jalan. Jadi si kolam ini termasuk sirkulasinya, turnovernya cepat karena di sini kita pakai pompa yang 30.000, yang highlight 30.000. Itu kalau dihitung sekitar 3 kali lipat dari si kubikasi si tonase kolam. Turnovernya 3 kali lipat lebih kencang, jadi si airnya lebih banyak ke saring lah yang melalui filtrasi. Jadi filtrasinya si air bisa bening. Jadi seperti ini kita bisa lihat udah bening juga selama kurang lebih 1 minggu. Nah, cuman nanti ini airnya tetap bakalan kita kuras karena ini kan masih tes running dan pakai air tanah, air sumur. Jadi nanti kita bakalan isi pakai air gunung. Oke, untuk filtrasinya bisa kita lihat, kita review. Yuk kita lihat. Oke, jadi di sini ada chamber pertama, ini chamber collecting. Ini tuh chamber buat ngatur ketinggian air kolam. Terus kita manfaatin juga sebagai chamber lampu UV. Untuk kegunaan lampu UV yaitu untuk menetral si perkembangan lumut, jadi biar nggak terlalu cepat berkembangnya. Terus yang kedua ini ada chamber RDF. Nah, ini kita pakai RDF T50 untuk ngimbangin si volume si kolam. Jadi kolamnya itu kurang lebih 50 ton, jadi kita pakai RDF T50 agar si filternya bekerja optimal. Jadi kita pakai T50 itu karena buat ngimbangin si tonase kolam dan si pompa. Pompanya kan karena gede 3 kali lipat dari kolam, jadi buat ngimbangin agar nggak tekor si pompanya. Jadi pakai RDF ini untuk meminimalisir si kotoran-kotoran. Nah, di sini kita bisa lihat nih, ini pasir-pasir yang kecil, debu itu nggak bisa lolos dari si filter ini, jadi si kotoran-kotoran bakalan kebuang, jadi nggak masuk ke media, nggak masuk ke chamber pompa. Jadi yang masuk ke kolam sudah air bersih semua. Nah, lalu ada di sini ada aerator juga. Kita pakai HAP 120, lalu ada kelistrikan sama pompa chiller. Jadi buat supply ke chiller. Oke, chamber berikutnya kita pakai filter mat yang dari Korea. Ini fungsinya juga kurang lebih sama RDF buat nyaring si kotoran-kotoran. Cuman karena ini udah pakai RDF, paling untuk maintenance pembersihan si ini cukup lama lah waktunya. Jangkanya bisa ya sekali 6 bulan cukup, atau sekali setahun bahkan. Untuk chamber berikutnya ini chamber Neomedia. Ini chamber sebagai rumah bakteri. Jadi nanti bakteri-bakteri baiknya di sini. Jadi air bakalan nambah bening. Jadi fungsi si Neomedia bakteri buat ngurai kotoran-kotoran ikan, partikel-partikel kecil agar
jadi membantu membeningkan si air juga. Untuk Neomedia sendiri kita pakai yang 30 liter itu, jadi kita pakai 10 dus Neomedia yang 30 liter. Lalu chamber berikutnya di sini ada chamber pompa. Kita pakai Hylea D30.000 3 pieces. Lalu chamber terakhir untuk chamber kuras. Jadi untuk sisa pekerjaan kita di kolam ini tuh tinggal ngerunning chiller. Kenapa pakai chiller? Ini kan kita di daerah Jakarta pasti panas. Nah, kemungkinan ini bakalan diisi koi-koi dari luar, jadi bakalan sangat penting untuk penyesuaian suhu ke ikan. Jadi kita pakai chiller biar si suhunya stabil. Karena kan koi asalnya itu dari Jepang, yang dimana di sana itu kondisi cuacanya dingin. Jadi kita harus menyesuaikan sama cuaca di sana. Oke, mungkin sekian untuk update project kita kali ini. Nanti bakalan kita update lagi kalau kita sudah finishing, udah tes running chiller, air sudah kita ganti pakai air gunung. Mungkin di next video akan kita pantau terus. Oke, buat teman-teman semua yang pengen renovasi kolam atau buat kolam dari nol, kalian bisa hubungin kontak kita di Instagram kita atau kunjungin website kita di www.jasadesainaquariumkolam.com. Jangan lupa like, subscribe, and share video ini agar bisa membantu buat teman-teman dan orang-orang yang di luar sana untuk jangan takut membuat kolam.